فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu barakallahu fikum. Yang hafal dua-duanya atau salah satu di antara keduanya, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah wa fihi annahu ma fa'ala dzalika illa liqusurin ra'ahu. Fa kaifa bizamanina hadza alladhi qad ba'uda ahduh wa kathura jahluh wa qalla ilmuh. Artinya bahwasannya hal tersebut dilakukan itu imma karena sebabnya, kurangnya kurangnya mereka terhadap wawasan dan cara sholatnya Nabi SAW yang dia lihat. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini yang tentunya lebih jauh zamannya, lebih banyak kebodohannya, lebih sedikit ilmunya. Waktu itu aja masih ada orang yang gak paham waktu itu, padahal masih di zamannya, masih istilahnya bisa dikatakan dekatlah dengan zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat. Kata beliau, bagaimana sekarang zaman kita ini yang semakin ba'uda ahduh, semakin jauh zamannya, wa kasrat jahluh, semakin banyak kebodohan, wa qalla ilmuh, semakin sedikit ilmunya. Fannasu bihajah ila an yu'allimu kaifa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia sangat memerlukan untuk apa? Untuk mereka diajari, yu'allamu, diajari bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yusallu ala hadal wajh, hingga mereka bisa salat sesuai dengan sisi dan bentuk seperti ini. Fatuqbal salatuhum, akhirnya terimalah salat mereka. Fa innallaha azza wa jalla la yaqbal amalan illa idza kana khalisan liwajhihi wa ala hadi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak menerima amalan kecuali apabila amalan itu apa? Ikhlas mengharapkan wajahnya, karena wajah Allah Ta'ala, dan kecuali apabila amalan tersebut di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini dikenal dengan apa? Syartan asasian. Dua syarat inti diterimanya suatu amalan, al-ikhlas wal mutaba'ah. Karena kalau tanpa ikhlas, tanpa mutaba'ah, suatu amalan tertolak. Iya kan? Bermodalkan ikhlas tanpa mutaba'ah tertolak. Bermodalkan mutaba'ah tanpa ikhlas tertolak juga. Apalagi enggak ada dua-duanya. Sudah enggak ikhlas, enggak mutaba'ah lagi. Paham ya? Pantunnya? Na'am, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Karena dengan adanya ilmu dia akan beramal sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah Rasul dan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita lihat. Fa fi sahihain an ummul mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada contohnya darinya, maka raddun ay mardudun. Raddun maknanya mardudun, tertolak. Wa fi riwayatil muslimin, di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka raddun, tertolak amalan tersebut. Mafhum? Jadi pastikan ketika orang beramal itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surat Al-Kahfi siapa yang ayatnya itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan berjumpa terhadap Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Amalan saleh itu amalan yang didasari oleh apa? Didasari ikhlas. Paham ya? Dan mutaba'ah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Syaratnya dua tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Qaulu faqultu li Abi Kilabah, kemudian aku katakan kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli, bagaimana dahulu syekh tersebut salat? Al-qail huwa Ayyub ibn Abi Tamimah ar-rawi hadis. Yang mengatakan tersebut, yang berkata tadi adalah Ayyub ibn Abi Tamimah, seorang perawi hadis tersebut. Qaulu faqala misla salati syekhin hadza, seperti salatnya syekh kami ini. Siapa syekh ini? Amr bin Salimah al-Jarmi. Misluhu salatu imamihim. Maksudnya sepertinya salatnya itu seperti salat imam mereka, wa huwa Amr bin Salimah al-Jarmi radhiyallahu anhu. Waqad aslama fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Amr bin Salimah al-Jarmi ini masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imaman liqaumih. Kemudian Rasulullah menjadikan beliau sebagai imam untuk kaumnya, wa kana asgharuhum sinnan. Yang mana waktu itu beliau beliau adalah orang yang paling apa? Wa kana asgharuhum sinna, yang mana beliau adalah orang yang paling kecil antara mereka usianya. Paham ya? Nah. Sinnan sebagai apa sinnan ini Arabnya? Izam. Sinnan mansub sebagai apa itu sinnan? Al-ism al-mansub wa qa'abada ism tafdhil. Kaidahnya dah ma'ruf masyhur. Sering ana sebutkan itu. Ism mansub datang setelah ism tasghir. Raihan tamyiz, ingat-ingat. Ana akbaru minka baitan, ana ab'adu minka baitan, ana akbaru minka barakallahu fik, sa'atan, misalnya itu semuanya tamyiz. Ingat-ingat kaidah dalam nahwu. Illa annahu kana a'lamahum bi kitabillah. Hanya saja beliau walaupun usianya paling kecil, tapi beliau adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Al-Qur'an Karim. Jadi al-ibrah barakallahu fik laisa bil umr. Jadi tolak ukurnya bukan usianya, tapi apa? A'lamuhum bi kitabillah. Jadi jadikan tolak ukur adalah siapa yang paling tahu di antara mereka terhadap Al-Qur'an. Jadi pahami ya, walaupun usianya kecil, kalau dia adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran, paling paham sunnah dibandingkan orang-orang tua tadi, yang kecil ini yang maju. Jadi pahami ya? Naam. Wa qad taqaddama al-hadits, dan sungguh telah kita lewati hadisnya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling bisa membaca Al-Quran di antara mereka. Bisa paling bisa membaca di sini bukan berarti bacaannya yang paling bagus, tapi yang paling sesuai dengan apa? Hukum-hukum tajwidnya. Karena ada juga yang hukum tajwidnya bagus, lantunannya pun sedang ada. Ada yang lantunannya bagus tapi tajwidnya rusak. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang iklab diidghamkan, idgham diiklabkan. Ngawur lah intinya gitu ya. Jangan. Pastikan yang namanya pelajaran qiraah asli tajwid itu dipelajari. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Biasanya yang ngajari talqin itu biasanya Bilal ya biasanya. Nah itu diikuti kalau pas ada kajian tersebut, karena untuk melunakkan lisan kita lisan orang ajam ini. Ya kan, kalau kita nggak latih,
Kadang-kadang sulit itu loh ucapan Arab yang pas itu loh, sesuai dengan makharijul huruf. Ya kan? Sulit enggak kadang? Sulit. Dulu mungkin di antara kita sebelum belajar tajwid, kalau mengucapkan huruf ain mungkin nga. Ya kan? Nah, tapi setelah belajar melalui proses yang ada, nah di sanalah diajarkan. Paham ya? Makanya jangan bermalas-malasan belajar tajwid kalau seandainya ada yang mengajarkan. Biar nanti tahu mana yang gunnah, mana yang ikhfa, mana yang idgham, mana yang idhar, mana yang barakallahu fik idgham bila gunnah, mana yang idgham bi gunnah, mana yang mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat tabi'i yang mana, itu semua dipelajari itu. Kemudian huruf iqlab apa saja, paham ya? Nah, walaupun tidak menguasai semuanya tapi hukum-hukumnya pastikan paham lah. Paham ya? Kita lihat sini kata beliau, fa in kanu fil qira'ah sawa, tapi kalau ternyata mereka bacanya sama-sama pandai semua, pandai bacanya juga pandai, si A, B, C semuanya pandai, fa'lamuhum bis sunnah, dicek lagi mana yang di antara mereka yang paling paham dengan sunnah. Bisa dipahami? Yang ini sama-sama bacanya bagus, tapi di antara mereka ini mana yang paling paham dengan sunnah? Paham ya? Mana di antara mereka yang paling paham dengan sunnah? Bisa dipahami? Nah, itulah yang jadikan tolak ukur nanti. Paham? Di samping dia hafal Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, dilihat lagi mana di antara mereka yang paling mengetahui tentang as-sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa, tapi kalau sama-sama paham sunnah, Al-Qur'an juga bagus, as-sunnah juga paham, fa aqdamuhum hijratan, mana di antara mereka yang paling duluan hijrah. Mungkin di antara kita mungkin ya sebagian kita mungkin dulu pernah awam ya kan, baru hijrah. Nah, di antara mereka ini sudah sama-sama hafalan Al-Qur'annya bagus, sama-sama paham sunnah, tapi di antara mereka mana yang paling dahuluan hijrah itu loh. Paham ya? Seperti itu kita lihat. Fa in kanu fil hijrah sawa, tapi kalau sama-sama hijrah, sama juga, sama-sama hafal Al-Qur'an, sama-sama paham sunnah, sama-sama hijrah juga, fa aqdamuhum sinnan, maka di antara mereka pilihlah yang paling apa? Yang lebih tua usianya. Sinnan ini bukan gigi loh ya, tapi usia. Paham ya? Seperti itu. Naam. Al-haditha seringnya dibaca al-haditha seperti ini. Takdirnya apa? Akmilil haditha atau iqra'il haditha. Maf'ul bih dia dengan fi'il yang dibuang. Enggak ada harokatnya kan, tapi bacanya al-haditha seringnya. Maknanya akmilil haditha atau iqra'il haditha takdirnya. Maf'ul bih dia. Qauluhu wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud, yang mana dahulu beliau itu barakallahu fik duduk apabila bangkit kepalanya dari sujud. Duduk apa namanya? Duduk istirahah. Qabla an yanhadha fi raka'atil ula, sebelum beliau bangkit pada rakaat pertama. Paham ya? Sebelum bangkit dari rakaat pertama, beliau duduk dulu. Duduk apa namanya? Aijal satul istirahah, duduk istirahat. Lama enggak ini duduk istirahat ini? Lama enggak? Duduk istirahat ini? Enggak lama, sebentar aja. Allahu Akbar, bangkit. Mafhum? Enggak ada bacaan khusus lah ya. Duduk istirahat ini enggak ada bacaan khusus, diam aja. Paham? Bedakan dengan duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Paham? Tapi kalau duduk istirahat ini enggak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan apa? Khusus. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, kata beliau, hukmu jalsatul istirahah, hukum duduk istirahah. Apa hukumnya kita lihat? Asbatahas Syafi'i wa ghairuh, wa nafaha Malik wa ghairuh. Imam Syafi'i dan yang lainnya menetapkan adanya duduk istirahah, dan Imam Malik beserta yang lainnya meniadakan, berarti enggak ada duduk istirahah, kata Imam Malik. Waqad bawwabal Imam Al-Bukhari, dan sungguh Imam Bukhari telah meletakkan babu man istawa qa'idan fi witrin min salatih thumma nahadha, bab. Nah, barang siapa yang duduknya sama, istawa qa'idan artinya duduk sama lurus di dalam witir dari salatnya, kemudian bangkit. Duduk yang sama itu maksudnya duduk istirahat itu. Paham ya? Kemudian bangkit. Walabdu hadits Malik, kemudian lafaz hadits Malik, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatih lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, masyaallah. Bahwasanya dalam hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat Nabi SAW salat, maka apabila beliau sampai pada witir dari salatnya, beliau tidak bangkit sampai beliau benar-benar duduk dengan duduk yang lurus, maksudnya duduk istirahat. Faham? Duduk istirahat enggak ada bacaan khusus, ingat-ingat ya. Hanya sebentar aja, Allahu Akbar, dia mau bangkit tapi enggak langsung bangkit itu loh.
Hukumnya apa? Hukumnya mustahab nanti kesimpulannya. Berarti kalau langsungan boleh. Paham ya? Tapi kalau duduk sebentar, nah itu berarti ngambil sunnah. Jadi pahami? Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fihi masyru'iyyatu jilsatil istirahah. Di dalam hadis ini ada pendalilan disyariatkannya duduk istirahat. Wa akhadha biha Asy-Syafi'i wa ta'ifatun ahli hadis. Dan yang mengambil pendapat ini adalah Imam Syafi'i dan juga sekelompok dari kalangan ahli hadis. Wa an Ahmad riwayatan. Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Wa dzakara al-Khallal anna Ahmad raja'a ila al-qaul biha. Dan berkata Al-Khallal bahwa Imam Ahmad tarajuk kembali pada pendapat bahwasanya adanya duduk istirahat. Walam yastahibbah, tapi beliau tidak menganjurkan, tidak menyunahkan. Paham ya, Afan? Jadi beliau rujuk dari pendapat yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya adanya duduk istirahat. Walam yastahibbah al-aktsar, dan kebanyakan mereka tidak apa? Tidak menganggap itu sunnah. Wahtajjat Tahawi, dan Imam Tahawi berhujjah bi khuluwi hadis Abi Humaid, dengan kosongnya hadis Abi Humaid anha tentang masalah duduk istirahat. Fa innahu saqahu bil abdil, dikarenakan beliau menyebutkan dengan lafaz faqama wa lam yatawarrak. Perhatikan ini. Beliau langsung berdiri tanpa adanya duduk tawarruk. Wa akhrajahu Abu Dawud aidha, dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan juga. Kesimpulannya barakallahu fiik. Ada khilaf mengenai duduk istirahat ini. Ada khilaf mengenai duduk istirahat. Kesimpulannya nanti adalah mustahab. Mafhum? Yang namanya mustahab berarti bagaimana? Harus atau tidak harus? Harus dikerjakan atau enggak? Enggak harus dikerjakan. Kalau seandainya dia langsung naik, sah enggak sholatnya? Sah. Paham? Itu mustahab namanya. Mafhum? Naam. Jadi jangan sampai wah sholatnya enggak sah. Jangan gitu. Ini hukumnya mustahab dan enggak perlu sujud sahwi, enggak perlu. Enggak perlu sujud sahwi. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, kadzalika qala, seperti itu juga beliau mengatakan falamma takhalafa, tatkala mereka berselisih, ihtamala an yakuna ma fa'alahu fi hadis Malik bin Huwairis, maka dibawa kepada makna apa yang dilakukan di dalam hadisnya Malik bin Huwairis li'illatin, dikarenakan suatu sebab. Dikarenakan suatu sebab. Kanat bihi, yang waktu terjadi pada beliau, faqa'ada li ajliha, kemudian beliau duduk dikarenakan sebab tersebut. Paham ya? Nah, duduk apa? Duduk istirahat tadi. La anna dzalika min sunnatis shalah, bukan karena itu termasuk amalan sunnah dalam salat. Tsumma qawwa dzalika, kemudian beliau menguatkan hal tersebut bi annaha law kanat maqsudatan. Kemudian beliau menguatkan hal tersebut kalau seandainya itu yang diinginkan dalam amalan sunnah, la syuri'a laha, niscaya akan disyariatkan padanya dzikrun makhsusun, dzikir khusus. Ada enggak dzikir khususnya? Duduk istirahat. Ada enggak dzikir khusus duduk istirahat? Enggak ada. Kalau seandainya disyariatkan saya ada gitu loh. Paham? Nah, kita lihat wa tu'qiba bi anna al-asla adamul illah, dan dikritik. Tu'qiba itu dikritik. Dan dikritik bahwasanya hukum asalnya itu tidak ada illah, enggak ada alasan, enggak ada sebab. Wa bi anna Malik bin Huwairis, dan dikarenakan Malik bin Huwairis huwa rawi hadis, karena periwayat hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa hikayatuhu li sifatis salatur rasul, fahikayatuhu li sifatir salati, yang benar itu ya, mudhaf ilaih, dibenarkan itu. Fahikayatuhu, maka beliau menghikayatkan, mengkisahkan tentang terhadap sifat salatnya Rasulullah SAW. Salatu salah itu, salati yang benar. Nah, beliau menghikayatkan, menceritakan tentang sifat salatnya Rasulullah SAW. Dakhilatun, masuk tahta hadal amr, masuk dalam perkara ini. Wa istadallu bi hadits Abi Humaid al-madhkur ala adami wujubiha, dan berdalilkan juga dengan hadisnya Abi Humaid yang disebutkan mengenai tidak wajibnya duduk istirahat. Jadi yang kuat tadi enggak wajib duduk istirahat. Fa ka'annahu taraka li bayanil jawaz, maka seakan-akan beliau meninggalkan karena bolehnya hal tersebut. Wa tamassaka man lam yaqul bi istihbabiha, dan orang yang mengatakan tidak disunnahkan, tidak dianjurkan, berpegang teguh dengan apa? Bi qaulihi alaihi wassalam, dengan perkataan Rasulullah SAW, la tubadiruni bil qiyam, kalian jangan apa? Jangan mendahului aku untuk berdiri. Wal qu'ud, jangan pula mendahului duduk. Fa inni qad baddantu. Paham ya? Nah, artinya apa? Dikarenakan sesungguhnya aku sudah apa? Nah, sudah melakukannya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini menunjukkan makmum enggak boleh mendahului imamnya. Berarti menunjukkan bahasanya apa? Biarkan aku duduk istirahat dulu. Ini yang mengatakan tidak adanya disunah duduk istirahat lah ya. Maksudnya itu
kalian jangan mendahului aku dengan berdiri atau duduk. Karena apa? Karena aku sudah apa? Sudah berdiri duluan. Sudah melakukannya maksudnya. Tapi dalil ini dipakai dalil bahwasanya menunjukkan enggak dianjurkan duduk istirahat. Fadalla ala annahu kana yaf'aluha li hadzal sabab fala yusra illa fi haqqi man ittafaqa lahu nahwu dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya beliau waktu itu melakukannya sebabnya karena ini. Jadi posisinya beliau itu kan waktu itu sudah tua, sehingga kalau langsung berdiri mungkin capek gitu loh ya. Jadi kadang-kala beliau melakukan dulu istirahat itu karena apa? Karena sudah berusia dan juga mulai berat bagi dia, bagi beliau untuk berdiri langsung. Paham? Sebab itulah ada dulu istirahat. Ini menurut pendapat yang mengatakan enggak dianjurkan loh ya. Nah, maka enggak disyariatkan kecuali haknya sama seperti apa yang disepakati dengan contoh tersebut. Kalau capek, tua usianya, berat badannya, nah duduk istirahat. Tapi kesimpulannya nanti kita lihat kesimpulannya, biar tambah jelas. Karena kesimpulannya itu intinya. Walladzina asbatuha minhum man asbataha li anha sunnah. Dan orang-orang yang menetapkan adanya duduk istirahat di antara mereka adalah orang-orang yang menetapkan bahwasanya itu sunnah. Fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah melakukannya. Wa huwal qaul alladzi alaihi al-Imam Al-Albani wa Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi. Dan ini pendapat yang Al-Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil berpendapat di atasnya. Wa kadzalika Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala, dan juga pendapat Syekh kami Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala wa ra'ah, wa ghairu wahid min ahli ilm, dan juga pendapat lebih daripada satu dari kalangan ahli ilm. Ghairu wahid itu artinya lebih dari satu loh ya, bukan hanya satu orang itu maksudnya. Dari kalangan ahli ilm. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dari kalangan ulama terdahulu atau ulama belakangan. Kesimpulannya apa hukumnya? Mustahab, masnun, mandub, sunnah. Duduk istirahat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Itu kesimpulannya. Jangan salah paham. Wa minhum man qala innama tusannil hajah. Ada juga di antara mereka mengatakan disunnahkan karena ada hajah, ada keperluan. Ka'an yakuna ar-rajul maridun. Ini lihat ini. Dengan catatan seperti halnya seseorang sedang sakit. Oh, sudah sakit kan bangkit langsung kan mungkin enggak kuat loh. Nah, berarti ini ada yang rinci lagi nih. Disunahkan kalau ada hajah, ada keperluan. Mungkin dia sakit enggak bisa bangkit langsung ya, duduk istirahat. Paham? Au barakallahu fiik au kibar sinnih, atau karena usianya tua. Biasanya kalau usianya tua itu kan agak berat biasanya langsungan. Ya kan, mungkin ada yang punya riwayat kejepit sarafnya misalkan, atau uratnya asam misalkan, paham ya? Atau misalnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Nah, itu kan kadang-kadang enggak bisa langsung, kan istirahat dulu gitu. Nah, ini yang merinci. Kita lihat, walaupun nanti pendapat yang kuat setelahnya. Kata beliau, fahtaja ila an yastarih ba'dal qiyam min as-sujud as-tsani, maka diperlukan untuk dia istirahat setelah bangkit dari sujud yang kedua, qabla an yarji'a ila rak'ah tsaniyah, sebelum kembali ke rakaat kedua, warabi'ah, dan rakaat yang keempat. Mafhum? Digaris, waladhi yadhhar wallahu alam anha sunnah. Dah, itu kesimpulannya. Panjang lebar yang kita baca itu kesimpulannya. Paham ya? Nah, ini serunya belajar fikih. Ya, makanya jangan pening ya, belajar fikih kadang-kadang panjang khilafnya, intinya nah itu yang senangnya di situ ada intinya. Ini masih bagus ini. Kalau kitab-kitab sebagian para ulama itu kadang sebutan khilafnya tapi enggak sebutan yang rajih gitu loh. Itu yang bikin panik. Sebutkan pendapat ini, pendapat A, B, C, D, E, tapi enggak disebutkan rajih. Ini masih dirajihkan. Enak gitu ya. Lihat ini. Waladhi yadhhar, dan yang nampak wallahu alam annaha sunnah, bahwasanya dur istirahat itu sunnah hukumnya. Mafhum? Hukumnya sunnah. Faman ata biha muta'assiyan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ujir. Maka barang siapa yang mendatangkan dengannya, yaitu apa? Dur istirahat dalam rangka muta'assiyan, apa muta'assiyan? Mencontoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujir, dapat pahala. Wa man lam ya'ti biha lam ya'sam. Tapi barang siapa yang tidak mendatangkan dengannya langsung berdiri Allahu akbar tanpa ada duduk istirahat, lam ya'sam, enggak berdosa. Ingat-ingat ya, tidak sampai berdosa orangnya. Jadi jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham ya. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik, illa annahu yanbaghi lil imam an yura'i ahwalan nas idza kanu khalfas sahih. Lihat ini. Hanya saja selayaknya sepantasnya, yang bagi selayaknya sepantasnya, na'am barakallahu fiik, untuk dia itu menjaga keadaan manusia apabila mereka berada di belakangnya. Imam harus melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Makmumnya bagaimana gitu loh. Ini penting sekali loh ya. Jangan seenaknya pengen panjang tapi enggak lihat belakangnya.
Paham ya? Lihat belakangnya bagaimana, lihat dulu belakangnya bagaimana keadaan makmumnya. Fa idza kanu la ya'lamuna hukma hadhil jalsah ya. Apabila mereka-mereka orang yang enggak tahu hukumnya duduk istirahat ini, rubbama qamu qabla al-imam, bisa jadi mereka bangkit langsung sebelum imam. Karena mereka enggak tahu. Imamnya Allahu Akbar duduk istirahat. Yang di belakang enggak paham, berdiri langsung mereka, akhirnya mendahului imam. Bisa pahami enggak? Makanya pentingnya dipahamkan dulu mereka yang enggak paham tadi itu. Kalau udah paham insyaallah dia akan menunggu dulu. Karena imam biasanya Allahu Akbar duduk sebentar baru bangkit. Tapi kalau orang enggak paham kan dikirain bangkit langsung. Sehingga yang di belakang udah bangkit duluan, imam masih duduk. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak? Kalau makmum belum pada paham makmumnya. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum rubbama qamu qabla al-imam, bisa jadi mereka berdiri sebelum imam. Fa khalafu, akhirnya mereka menyelisih imam min ajli sunnah. Karena dalam rangka imamnya melakukan sunnah. Jangan sampai gara-gara imam yang melakukan sunnah, makmumnya malah apa? Menyelisih apa syariat, yaitu berdiri duluan daripada imamnya. Paham? Dijelaskan dulu. Ini penting loh ya. Misalkan antum mau sujud tilawah. Itu kalau antum jadi imam di kampung, orang-orang awam kadang enggak paham itu. Nah, kalau antum ingin sujud tilawah, jelaskan dulu, Bapak-bapak, nanti kita akan mengamalkan amalan sunnah. Jadi nanti kalau kami baca surat ini kok ada sujud, ikut saja sujud. Nah, itu jelaskan, jangan langsung enggak pandang bulu yang makmum orang awam. Antum baca ayat wasjud waqtarib misalkan, pas itu antum sujud. Yang belakang teriak-teriak subhanallah, subhanallah. Karena enggak paham, dikirain masa langsung sujud langsung gitu loh. Ruku aja belum, i'tidal belum, sujud langsung. Itu kalau enggak paham. Makanya perlu melihat apa sih? Konpat. Melihat konpat situasi, kondisi dan tempatnya. Kita lihat. Kata beliau, fayajuzu an tutrak litta'alluf, maka boleh ditinggalkan sujud duduk istirahat tadi dalam rangka litta'alluf, untuk melunakkan hati mereka. Biar senang, biar paham dulu. Paham? Au ya'lamun nas ahkamaha, atau sampai manusia tahu hukum-hukumnya. Hatta idza qama yaqumun, hingga ketika imam berdiri mereka berdiri ba'da setelahnya. Au an yu'akhir takbiratan intiqal, atau mengakhirkan takbir intiqal. Paham ya? Ila ba'dal jalsah, mengakhirkan takbir intiqal sampai setelah duduk. Ini maksudnya gini. Jadi dia barakallahu fiik, dia duduk seperti ini, enggak ngomong takbir dulu, langsung duduk gini baru nanti setelah itu Allahu Akbar. Paham enggak? Paham enggak? Dia bangkit dari sujud kedua kan. Nah, ketika bangkit itu dia enggak takbir dulu. Dia langsung duduk istirahat. Nah, ketika mau bangkit Allahu Akbar. Sehingga mereka tahunya Allahu Akbar ini. Paham enggak maksudnya? Kalau yang pertama tadi takbir Allahu Akbar, duduk sebentar. Bangkit. Paham? Kalau yang kedua ini enggak. Ini mensiasati biar makmum itu enggak duluan berdirinya. Jadi dia bangkit ini, diam. Berarti Allahu Akbar. Paham? Ayo, kata beliau, kama huwa qaulun li ba'di ahlul ilm, sebagaimana pendapat sebagian ahlul ilm. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.